Hai teman-teman semuanya, selamat datang di channel aku di sini. Jadi hari ini aku membahas tentang yang namanya sejarah daripada demokrasi yang ada di dunia. Jadi di sini aku menyiapkan beberapa catatan yang memang sudah aku tulis, dan di sini teman-teman bisa melihat bahwasanya aku melakukan suatu observasi tersendiri terkait dengan demokrasi gitu ya, melalui studi yang aku lakukan. Jadi studi kecil-kecilan yang aku lakukan di internet lah. Dan di sini ada yang namanya gimana sejarah daripada demokrasi itu terbentuk ya teman-teman ya. Eh, jadi di sini kita lihat bahwasanya kita harus tahu bahwasanya demokrasi itu adalah suatu em, sistem yang biasanya kita kita terapkan gitu dalam kehidupan sehari-hari kita, dan mungkin tidak sesuai yang eh, mungkin kita tidak mungkin kita melihatnya sebagai suatu sistem yang memang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin aku akan bahas dari segi storytellingnya, dan kalau misalnya teman-teman tertarik dengan sejarah daripada demokrasi, teman-teman bisa bagikan ini kepada kerabat ataupun kolega atau siapapun yang teman-teman kenal. Eh, Kenapa ini aku angkat? Karena ada seorang eh, audiens aku yang bertanya soal yang namanya risiko terhadap penerapan sistem demokrasi. Apakah ada risikonya atau tidak gitu. Tapi aku akan bahas dulu melalui suatu pendalaman berkaitan dengan yang namanya storytellingnya. Jadi kita akan bahas soal storytelling sebelum kita membahas tentang risiko itu. Kita bahas gimana demokrasi itu terbentuk. Jadi demokrasi itu kita lihat ada quotes dari Abraham Lincoln. Dia pernah mengatakan bahwasanya demokrasi adalah uh, pemerintahan rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Jadi kata daripada demokrasi itu sendiri berasal dari kata Yunani, yaitu demos yang berarti orang-orang, dan kratos yang berarti power gitu ya, kekuasaan. Jadi demokrasi bisa dikatakan sebagai people power atau kekuasaan orang-orang, di mana di sini pemerintah dikuasai oleh orang-orang, dan pemerintah hanyalah representator, hanyalah perwakilan daripada orang-orang. Jadi teman-teman bisa lihat bahwasanya di sini pemerintah rule by people, government only representator of the people. Jadi mungkin maknanya gini teman-teman ya, bahwasanya pemerintah itu mendapatkan kekuasaan dari orang-orang. Jadi orang-orang memberikan kepercayaan kepada pemerintah, dan kemudian pemerintah dalam hal ini adalah representator. Jadi perwakilan dari suara yang tadi diberikan oleh rakyat gitu ya. Jadi itulah demokrasi. Mungkin kita di sini agak santai ya teman-teman. Jadi kita nggak usah terlalu, kita coba untuk santai aja kita bahasnya. Jadi aku mau minum dulu bentar. Oke, uh, selanjutnya kita akan uh, bahas ide pertama daripada demokrasi. Jadi ide pertama daripada demokrasi itu apa sih? Jadi ide pertama daripada demokrasi itu adalah individual autonomy. Jadi ada free will. Jadi setiap individual itu memiliki otonominya masing-masing. Jadi kayak punya kebebasan, punya kehendaknya masing-masing. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, misalnya teman-teman punya keinginan untuk misalnya bekerja di suatu pemerintahan, misalnya institusi pemerintahan, dan teman-teman punya kebebasan untuk melakukan itu, kayak punya akses, punya free will lah. Mungkin seperti itu ya. Jadi yang kedua adalah equality. Equality itu adalah persamaan, di mana orang-orang di publik itu dianggap equal, jadi dianggap sama di depan publik. Itu yang namanya demokrasi. Jadi misalnya di dalam hukum, misalnya seharusnya, makanya biasanya ada orang-orang mengkritik gitu ya, misalnya kok di hukumnya nggak sesuai gitu. Misalnya seharusnya semua orang punya akses ke situ, misalnya semua orang punya persamaan, punya akses ke hukum misalnya, tapi kok di dalam hal ini tidak semuanya gitu, di kenyataannya seperti itu kan misalnya. Itu adalah ide kedua daripada demokrasi. Jadi semuanya dianggap equal. Jadi ibaratnya mau dia kulit, makanya demokrasi itu ada kayak kaitannya dengan itu juga teman-teman. Kadang setiap tempat itu ada kaitannya dengan ketidakadilan lah, biasanya pernah di masa lalu, baik itu secara ras, jadi secara kulit misalnya, maaf kita bilang. Ada juga misalnya ada
di Yunani misalnya itu ada em, pembagian kelas gitu ya yang tidak adil gitu, kayak eh, pembagian sumber dayanya. Jadi kayak gitu sih. Itu yang kedua ya, jadi equality. Dan yang pertama adalah free will. Lalu kita akan membahas terkait dengan yang itu pertanyaan pertama, apa itu demokrasi gitu. Eh, Demokrasi, mungkin kita balik lagi ke pertanyaan itu, apakah demokrasi itu dibuat oleh makhluk bukan manusia gitu. Tentu kayak mungkin alien atau apa ya, misalnya tiba-tiba datang dan bentuk demokrasi, tentunya nggak ada kayak gitu ya ceritanya. Tapi demokrasi itu sendiri berasal dari suatu masalah sebenarnya yang ada. Ini yang nanti kita bahas di berikutnya ya. Jadi demokrasi itu pada waktunya berasal dari Yunani, Athena ya, sekitar 5 abad sebelum Masehi. Ini kadang catatannya mungkin agak random karena aku agak ini kan, tapi kita akan kayak aku bawa teman-teman supaya journey lah, supaya tahu oh demokrasi itu gini. Ya, menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu, jadi asal-asal demokrasi itu adalah orang-orang, dan kratos adalah kekuasaan. Eh, jadi kita lihat berasal dari dua kata, pertama orang-orang, kratos yaitu kekuasaan. Teman-teman ingat itu ya, jadi ada kata pertama yaitu orang-orang, dan yang kedua adalah kekuasaan. Jadi kekuasaan orang-orang, rakyat, orang-orang, kekuasaan pemerintah gitu. Jadi ada orang-orang, ada kekuasaan, ada pemerintah. Itulah yang dinamakan dengan demokrasi. Ada pemerintah, ada kekuasaan, ada orang-orang. Jadi orang-orang punya kekuasaan di dalam demokrasi, jadi punya suara, dan kemudian suara itu diberikan kepada pemerintah, dipercayakan kepada pemerintah. Kami percaya bahwa pemerintah ini punya nahodanya, kapal ibaratnya, untuk membawa kami ke arah yang kami pengen gitu. Jadi penting nih buat orang-orang nih masih tahu gitu siapa nakodanya kalau milih, udah itu tujuannya mau kemana misalnya. Jadi orang-orangnya kalau di dalam demokrasi itu perlu cerdas teman-teman. Jadi jangan pikir bahwasanya orang di demokrasi itu tidak perlu cerdas, harus cerdas. Karena kalau misalnya kita memilih, ibaratnya kita tidak cerdas ya dalam memilih pemimpin, nah nanti ujungnya misalnya kita contohnya gini ya, kita memilih pemimpin yang tidak kompeten misalnya, dan kita tidak tahu bahwasanya dia tidak kompeten karena kita tidak punya kemampuan misalnya untuk atau kita tidak mengeksplor lebih dalam siapa pemimpin yang ingin kita pilih, sehingga kita ketika memilih pemerintah lalu asal-asalan pilih. Nah ketika asal-asalan pilih gimana jadinya gitu ya, nah kodenya teman lihat ya, kapalnya itu arahnya nggak sesuai, jadi bisa dibawa dia misalnya karam gitu, misalnya bisa tabrakan misalnya. Ini di luar ini ya, di luar kita bilang di luar misalnya ada bencana alam atau apa, kita tidak bisa rate. Tapi intinya nakodanya itu yang memimpinnya itu harus punya kompeten gitu. Nah ini pentingnya gitu teman-teman, demokrasi. Jadi orang-orang itu harus punya kecerdasan untuk memilih pemerintah yang tepat siapa gitu. Jadi penting ya dilihat poin itu. Jadi jangan asal-asal pilih, karena kalau asal pilih ya jadinya yang bawa nakodanya tebak ya. Yang bawa nakodanya mungkin tidak mengerti, misalnya bawa kapalnya misalnya. Kayak ibaratnya gini aja teman-teman, misalnya pesawat terbang gitu. Makin bagus ininya misalnya dari kita nggak bahas soal teknik, mungkin itu ada pengaruh lah misalnya kapalnya. Kita intinya bahas soal ini, yang bawa pesawatnya misalnya. Oh ini yang bawa pesawatnya siapa misalnya. Kita tapi mungkin kita tidak pilih, itu mungkin terlalu jauh ya. Tapi itu kita sampaikan, tapi lebih ke kapal ya, lebih mudah untuk mengerti. Kalau itu aku kurang bisa jelaskan di situ. Lalu balik lagi bahwasanya kita mulai ya, demokrasi itu gimana sih pertama kali terbentuk. Jadi demokrasi itu sendiri dimulai saat sebelum Indonesia menerapkan sistem ini, jadi sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Kalau kita lihat Indonesia itu menerapkan demokrasi pada abad ke-20 ya teman-teman. Jadi zaman sekitar pemimpin kita Presiden Soekarno memimpin negara Indonesia yang kita sebut sebagai demokrasi terpimpin pada tahun sekitar 1959 sampai 1965. Sejak awal demokrasi ini adalah sebuah sistem untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan banyak hal seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan lain-lain. Kalau kita lihat di Athena, Yunani kuno, demokrasi sendiri berakar dari sebuah masalah yang saat itu sangat memuakkan lah kita bilang, bagi masyarakat lower class
class maupun upper class. Uh, Pemerintah yang sifatnya oligarki, misalnya kita lihat di sini ada sumber daya, kebijakan, aturan, pekerjaan dikuasai oleh aristokrat. Jadi bayangkan misalnya sumber daya, misalnya kebijakan-kebijakan, aturan-aturan, pekerjaan misalnya dikuasai oleh para aristokrat. Kelas bawah itu tidak ikut andil dalam penguasaan sumber daya tersebut. Dalam penguasaan misalnya dalam misalnya dalam pekerjaan, seharusnya bisa berpartisipasi di suatu pekerjaan atau dalam pembuatan kebijakan, tapi lebih banyak dikuasai oleh aristokrat pembuatan keputusannya gitu. Nah, ini pemerintahnya sifatnya oligarki. Lalu yang kedua ada yang namanya ketimpangan sosial, yang dimana ada ketimpangan sosial dan ketegangan antar kelas. Misalnya ada petani, lalu ada pemilik tanah. Petani ini mengalami jebakan hutang sehingga diberikan sanksi oleh pemilik tanah tersebut. Kesulitan secara ekonomi, jadi krisis agrikultur yang berkepanjangan yang mengakibatkan situasi ekonomi semakin memburuk. Buktinya apa? Misalnya, petani di sini gagal, kelangkaan tanah, utang yang naik, memperburuk kondisi ekonomi, terjadi ketidakpuasan dengan kepemimpinan aristokrat ya. Lalu selanjutnya, kesulitan secara ekonomi. Yang kedua adalah monopoli perdagangan dan ekonomi. Orang-orang elit kelas atas memonopoli perdagangan dan kepemilikan tanah. Akibatnya orang-orang kelas bawah tidak bisa naik ke posisi yang lebih tinggi secara ekonomi. Jadi kita lihat di sini teman-temannya, ada yang poin pertama, krisis agrikultur yang berkepanjangan yang mengakibatkan situasi ekonomi semakin memburuk. Yang pertama ya, lalu yang kedua ada monopoli perdagangan dan ekonomi. Kita lihat orang-orang elit kelas atas memonopoli perdagangan dan kepemilikan tanah ya. Ini ibaratnya yang terjadi di Athena seperti itu ya teman-teman. Jadi akibatnya orang-orang kelas bawah tidak bisa naik ke posisi yang lebih tinggi secara ekonomi. Lalu kerusakan di dalam politik dan penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang oleh seorang tiran. Contohnya misalnya pada kepemimpinan Draco ya, ada negarawan di mana hukum itu sangat menekan dan sangat keras, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Akibatnya banyak perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi kita lihat bahwasanya hukum itu sangat keras dan menekan dan tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Misalnya dia melakukan satu perbuatan tertentu, misalnya entah dia mencuri atau melakukan apapun, atau misalnya dia tidak melakukan pencurian sama sekali tapi diberikan hukuman misalnya. Nah, ini adalah pokoknya dia banyak perlawanan ya teman-teman yang dilakukan oleh masyarakat gitu. Intinya seperti itu, tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Lalu kurangnya persamaan di depan hukum. Ya, ini yang terjadi nih. Aristokrat menikmati hak istimewa yang tidak dimiliki oleh orang-orang kelas bawah. Sistem hukum lebih berpihak pada yang memiliki kekuasaan dan kekayaan, sangat sedikit perlindungan bagi hak orang-orang yang miskin. Gitu. Jadi kita lihat ada kurangnya persamaan depan hukum sehingga mengakibatkan konflik ya nantinya. Ya tentunya ada situasi konflik lah kalau misalnya terjadi hal tersebut. Konflik antar faksi, saling sikut menyikut untuk menguasai sumber daya tertentu, misalnya antar faksi atau golongan. Aristokrat misalnya bangsawan, akhirnya karena konflik yang berkepanjangan inilah munculnya ketidakseimbangan politik, sehingga pada akhirnya ada kondisi stasis diam. Jadi kondisi stasis diam atau stop atau tetap gitu ya. Ini adalah yang kita lihat konflik antar faksi. Ini poin menarik juga yang penting teman-teman lihat. Konflik berkepanjangan inilah muncul ketidakseimbangan secara politik gitu ya. Jadi kalau konflik itu terus terjadi, apalagi misalnya di sini kita lihat saling konflik antar faksi gitu ya, kan seharusnya mereka pemimpin nih, orang-orang kelas atas lah memimpin satu daerah itu, tapi mereka tidak berkonflik satu sama lain gitu ya. Akhirnya konflik yang berkepanjangan inilah munculnya ketidakseimbangan politik sehingga akhirnya ada konsultasi diam, stop atau tetap ya. Jadi secara ekonomi dan sebagainya pasti kena dampaknya dong gitu. Lalu sebagai respon terhadap masalah-masalah sebelumnya, Athena melewati proses reformasi. Jadi reformasi pertama kita lihat bahwasanya ada reformasi Solon pada tahun sekitar 594 sebelum Masehi. Jadi dia adalah seorang negarawan yang ditunjuk untuk menyelesaikan krisis yang dialami oleh Athena. Selanjutnya beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Solon untuk menyelesaikan krisis tersebut adalah menyelesaikan hutang piutang akibat aktivitas perbudakan.
Kedua, membebaskan orang-orang yang diperbudak karena hutang piutang yang tidak bisa dilunaskan. Yang ketiga, melakukan diversifikasi secara ekonomi, mendorong industri perdagangan dan kesenian untuk mengurangi ketergantungan terhadap industri agrikultur. Ini juga poin penting teman-teman lihat, bahwasanya dia menyelesaikan krisis pertama dilakukan menyelesaikan hutang piutang akibat aktivitas perbudakan. Karena hutang piutang itu membentuk sebuah siklus teman-teman ya. Kalau kita lihat di dalam sejarah misalnya, entah itu dalam bidang investasi segala macam atau dalam skala makro misalnya negara, itu bisa menciptakan siklus yang dimana ketika meminjam uang itu akan menciptakan kayak siklus lagi, kayak pinjam terus. Bisa jadi juga membentuk kebiasaan, karena kebiasaan misalnya minjam uang sehingga biasa melakukan hal-hal tersebut. Atau mungkin masih belum jelas, tapi intinya ini menarik poinnya ya, nomor 1. Nomor 2, membebaskan orang-orang yang berbudak karena hutang piutang yang tidak bisa dilunaskan. Melunaskan diversifikasi secara ekonomi, mendorong industri perdagangan dan kesenian untuk mengurangi ketergantungan terhadap industri agrikultur. Karena pada masa itu industri agrikultur lagi kesulitan dan untuk mendapatkan untuk meningkat industri agrikultur lagi mengalami kesulitan gitu ya, untuk misalnya menanam misalnya tanaman tertentu, misalnya padi atau gandum misalnya, karena kelangkaan tanah dan semacamnya. Jadi diversifikasi secara ekonomi dilihat bahwasanya supaya tidak tergantung pada agrikultur, mungkin kita coba untuk mendorong industri perdagangan dan kesenian gitu. Kita lihat bahwasanya kebijakan tersebut bisa kita lihat make sense juga gitu buat Solon, karena pada masa itu mungkin ini kelangkaan tanah ya di sana, mungkin kita bisa pindahkan diversifikasi ke area yang lain. Lalu selanjutnya kita lihat beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Solon. Selanjutnya adalah Solon melakukan restrukturisasi politik, di mana Solon menciptakan Dewan 400 untuk membuat partisipasi yang lebih besar di pemerintahan, walaupun di dalam hal ini masih berpihak lebih banyak pada orang-orang yang punya kekayaan. Lalu reformasi secara hukum, melakukan reformasi di bidang hukum, reformasi hukum dengan cara memperkenalkan hukum yang baru untuk mengatur tentang caranya memperlakukan hewan dengan bijak dan beretika. Itu yang dilakukan oleh Solon berikutnya. Jadi kita lihat reformasi berikutnya adalah reformasi yang dilakukan oleh Cleisthenes pada tahun sekitar 507 sampai 508 sebelum Masehi, di mana dia disebut sebagai bapak demokrasi. Dia melanjutkan reformasi yang sebelumnya dilakukan oleh Solon, dengan kata lain memperluas reformasi yang dilakukan oleh Solon yang sebelumnya. Apa saja yang dilakukan? Pertama, dia mengatur ulang atau merombak sistem politik pada masanya untuk supaya aristokrat tidak memiliki kontrol yang lebih. Jadi dia mengatur ulang ini, misalnya merombak sistem politik pada masanya supaya aristokrat para bangsawannya tidak memiliki kontrol yang lebih terhadap tadi ya, aturan-aturan dan semacamnya. Lalu yang kedua, Dewan 500 fungsinya sama dengan Dewan 400, mirip-mirip ya dengan Dewan 400 tadi, untuk supaya ya banyak partisipasi yang lebih besar untuk di pemerintahan gitu. Lalu kita lihat bahwasanya ada ostrasisme. Jadi dia menerapkan praktik ostrasisme di mana warga negara bisa melakukan voting untuk mengasihkan politikus-politikus yang dianggap mengancam kehidupan berdemokrasi suatu negara ya. Memang cukup kejam ya teman-teman ya, kalau kita lihat misalnya politikus yang dianggap mengancam demokrasi, karena permainan di politik ini agak kita lihat di pemerintahan atau di politik, atau yang kita lihat itu yang kita lihat di Yunani gitu ya, mungkin itu makanya di Yunani itu teman-teman lihat ya, misalnya ada mitos soal Poseidon segala macam yang berselingkuh dan semacamnya. Itu mirip-mirip ya teman-teman, kayak di dalam pemerintahan. Jadi perselingkuhan dan semacamnya, bahkan di dalam suatu pemerintahan gitu bisa saja terjadi satu perselingkuhan gitu. Perselingkuhan yang terjadi di suatu proses di politik. Bukan cuma kita bahas politik secara sifatnya nasional, tapi secara global gitu. Politik global misalnya, bagaimana yang satu selingkuh dengan yang lain, yang satunya. Makanya politik itu agak susah untuk dibaca teman-teman, karena dia seperti cerita Poseidon, Hades dan semacamnya. Itu sebenarnya dari situ aja kita bisa lihat. Jadi selanjutnya
Oh ya, jadi seperti itu aja teman-teman ya untuk sejarah daripada demokrasi. Jadi sampai praktik ostrasisme, jadi sampai situ saja memang sampai ke sinis. Jadi intinya demokrasi itu kemudian diterapkan reformasi hukum dan sistem demokrasi yang lebih stabil. Intinya demokrasi itu muncul dari mana teman-teman ya? Pertanyaannya adalah dari konflik, dari masalah yang ada, masalah-masalah yang berkaitan dengan ketidakadilan, ya, berkaitan dengan yang namanya proses di mana ketidakadilan, adanya gap antara kekayaan, kemudian antara kelas bawah, kelas atas, kemudian kelas ekonomi lebih rendah dan kelas ekonomi lebih tinggi. Lalu ada ketidakadilan, kemudian penguasaan sumber daya oleh pihak-pihak tertentu. Lalu ada proses seperti saya katakan tadi, seperti sebuah perselingkuhan. Intinya perselingkuhan artinya di pemerintahan ya, di pemerintahan ada saja atau di pemerintahan di Yunani itu ada satu perselingkuhan yang dimana tentunya kalau kita lihat perselingkuhan sebagai sesuatu yang uh, kita lihat di sini suatu, teman-teman bisa lihat intinya demokrasi itu berasal dari masalah-masalah tadi ya teman-teman yang saya bahas. um, jadi apa sih risiko daripada penerapan demokrasi ini? Jadi risikonya adalah kalau kita tidak cerdas teman-teman ya, karena ketika suatu demokrasi itu sistem itu diterapkan, kita perlu punya kemampuan untuk memilih pemimpin. Jadi kalau misalnya kita memilih pemimpin dan kita sembarangan pilih itu eh, jadinya kita ini teman-teman ya, ibaratnya nakoda kapal gitu, dan kita pilih misalnya yang tidak benar-benar mengerti gimana caranya untuk membawa kami ke suatu tempat yang kami inginkan. Kalau kami ingin pergi misalnya ke pulau, saya pengen pergi ke, misalnya saya pengen pergi ke NTT misalnya, atau saya pengen pergi ke Bali misalnya, menggunakan kapal, atau saya pengen pergi ke Lombok misalnya ya, di Bali saya misalnya liburan ke Bali, saya jadi kapal yang bagus misalnya, nakodanya terbukti memang bagus gitu, jadi kayak saya pilihnya tuh betul-betul. Itu demokrasi teman. Jadi kita nakodanya intinya. Jadi mungkin lebih mudahnya dalam demokrasi itu risikonya adalah bagaimana kita harus jadi cerdas. Jadi kalau kita tidak cerdas dalam memilih, risikonya itu teman-teman. Jadi kita pilih sembarangan, kita pilih pemimpinnya. Jadi dan kita kadang tidak mengerti. Kalau kita tidak mengerti, tidak betul-betul eksplor, jadinya kita ya sekedar pilih dan akhirnya yang terjadi ya pemimpinnya gitu-gitu aja gitu. Pemimpinnya nggak sesuai, ya kita seperti itulah. Jadi penting untuk punya kecerdasan dalam memilih pemimpin dalam demokrasi. Jadi kalau tidak cerdas dalam memilih pemimpin ya, itu ujung-ujungnya nanti nakodanya yang kapalnya mau dibawa kemana kan, kita pengen bawa ke pulau mana kita mau pergi, kita pengen misalnya makanya demokrasi itu ada, apalagi di Indonesia dulu pernah ada demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila dan semacamnya, dan selalu diagungkan misalnya ada Pancasila misalnya ada ketuhanan kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia dan semacamnya. Dan di situ teman-teman bisa lihat ketika misalnya ada demokrasi, ada nakoda, ada kapal gitu. Jadi kayak kita pengen pergi ke arah mana nih? Kita pakai Pancasila kah misalnya? Kayak apakah Pancasila ini sebagai pedoman misalnya untuk kita pergi ke arah yang kita pengen? Atau misalnya kita punya tujuan, misalnya Pancasila adalah ya misalnya pembukaan undang dasar, kalau ada misalnya undang dasar Pancasila, mungkin kita sebentar, mungkin aku bisa jelaskan lebih mudahnya gini teman-teman ya. Kalau misalnya kita demokrasi misalnya, oke, misalnya rakyat contoh gini, masalah ekonomi let's say, rakyat agak misalnya kami pengen misalnya ekonomi sejahtera, oke, pilih misalnya pemimpin yang mungkin punya kapasitas, punya kemampuan untuk bawa itu kita ke punya kemampuan untuk membawa kita menuju ke arah yang kita inginkan, misalnya supaya ekonomi lebih sejahtera misalnya. Nah, di situ sih teman-teman menurut aku resikonya jadi penerapan sistem demokrasi itu. Kalau misalnya, maka kalau kita lihat ya misalnya dalam demokrasi misalnya entah di Amerika misalnya milih pemimpin dan pemimpin yang dipilih akhirnya tidak tepat misalnya, misalnya pemimpin yang dipilih itu kayak kita tuh nggak benar-benar mengeksplor misalnya siapa pemimpin yang kita pilih, hasil
dua pilihan misalnya, atau kita tidak memilih gitu ya, atau kita memilih. Tapi kalau kita milih dan kita tidak ngerti pemimpinnya, nanti ujung-ujungnya kita hanya salah-salahan random milih aja gitu kan. Nah jadi penting sih aku ngeliat mungkin di situ adalah salah satu resikonya kalau kita menerapkan sistem demokrasi. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa uh, lihat di sini, dalam demokrasi juga gini juga teman-teman. Kalau di dalam demokrasi kita juga perlu punya kecerdasan di dalam misalnya uh, misalnya kita informasi. Misalnya contohnya demokrasi itu kan kayak misalnya zaman Pak Habibie dibuka misalnya media semacam. Ini bisa juga kayak konflik misalnya antara pemerintah komunikasi dengan misalnya masyarakat, orang-orang dan semacamnya. Jadi kayak tumpang tindih karena misalnya media dibuka gitu, tapi ketidakcerdasan dalam milih informasi nanti membuat kita misalnya sedikit-sedikit misalnya ngelihat, makanya ada misal perintah kayak Kominfo misalnya ini hoax misalnya. Jadi itu supaya verifikasi, supaya teman-teman misalnya tidak mudah terkena hoax ya. Kita kan sering kita lihat ya misalnya rakyat kayak dengar informasi tertentu lalu misalnya lalu ngikut misalnya, lalu kayak ngambil keputusan misalnya ngelihat padahal ini AI misalnya terjadi satu bencana kebakaran hutan misalnya di Los Angeles misalnya, dan percaya gitu aja padahal itu sebenarnya AI gitu. Nah misinformasi inilah juga penting teman-teman lihat di demokrasi. Jadi kayak gitu sih, cuman itu mungkin bagian daripada globalisasi sekarang. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwasanya uh, cuman kalau demokrasi ini kan karena dia lebih bebas ya teman dalam akses misalnya informasi segala macam, jadi ibaratnya mungkin tidak terlalu diatur terkait dengan hal itu karena dianggap mungkin masyarakat sudah cerdas ya. Tapi seharusnya, nah itu balik lagi teman-teman, jadi kita harus cerdas di dalam demokrasi, karena kalau kita tidak cerdas resikonya kita akan mengambil misalnya keputusan yang misalnya kita memilih pemimpin yang tidak betul-betul kita pahami gitu. Saya milih pemimpin A misalnya, tapi saya tidak paham sebenarnya ini sebenarnya bisa nggak bawa ke tujuan yang saya pengen gitu. Misalnya pengen ekonomi supaya lebih bagus misalnya, supaya saya juga bisa lebih nyaman misalnya dalam earn money misalnya, atau misalnya mendapatkan kekayaan atau menghasilkan kekayaan misalnya, atau misalnya dalam banyak hal lah seperti itu ya. Jadi kalau teman-teman kalau misalnya teman-teman ada suatu pertanyaan terkait dengan topik saya hari ini, teman-teman bisa tanya kepada saya. Dan jangan lupa kalau misalnya teman-teman teman-teman suka video ini, jangan lupa teman-teman bagikan dengan kerabat yang lain. Terima kasih dan sampai jumpa.